Baik, kita akan uji coba lagi menggunakan iwconfig untuk akses ke WiFi yang di encrypt pakai WPA. Cuman konfigurasinya beda sekarang. Saya ada dua komputer, satu laptop, satu komputer saya, dua-duanya dipakai nih sekarang. Kemudian dua-duanya masuk ke WiFi, ke mikrotik, dan ini nyambung ke internet. Jadi di sini ada internet. Di sini ada sambungan dari mikrotik ke internet. Di sini mikrotik. Di sini ada laptop. Laptopnya nyambung ke LAN juga. Terus di sini komputer nyambung ke LAN. Ini PC ya. Di sini IP-nya 192.168.881. Nah, sekarang kita lihat ini komputer saya, ifconfig. USB-nya saya udah putus asa, USB Wi-Fi-nya ini 233 di sebelah sini. Jadi di sini adalah 192.168.88233. Laptopnya ini dia, laptopnya clear layar, digedein dikit biar enak lihatnya. Ifconfig more 222. Perhatikan Wi-Fi-nya dia udah nyambung sih, cuman IP-nya 0 ya, jadi masuk ke jaringan rumah saya nih. LAN-nya dia masuk ke jaringan kabelan mikrotik 222. Oke. Jadi di sini adalah 192.168.882. Jadi laptop masuk ke situ, PC masuk ke 233. Ini mikrotik. Di mikrotiknya sendiri 192.168.881. Kita masuk ke web config buat ngelihat konfigurasinya. Loginnya admin, passwordnya kosong, nggak saya rubah. Ini mikrotik buat ngoprek-ngoprek sih. Terus saya akan masuk ke wireless. Kita lihat konfigurasi wirelessnya. Ini wirelessnya. Nama SSID-nya adalah diamankan. Terus security profile-nya WPA aktif. WPA aktif definisinya ada di wireless connect security profile. Jadi saya klik dulu wireless, kemudian keluar ini ada wireless table. Di sini ada security profile, kita bisa lihat WPA aktif ini di atas, kita bisa klik nih harusnya. Nah, WPA PSK sama WPA 2 PSK diaktifin, ini passwordnya. Oke. Passwordnya 12345 sampai 12345678990 sampai 0 ya. Gampang dihack sih sebenarnya, cuman ya kan buat ini aja sih, buat percobaan aja, nggak apa-apa. Oke, beres. Ini beres. Sekarang kita akan coba WPA. Kita akan coba connect pakai iwconfig WPA connect. Bisa nggak kita connect kayak gitu ya? Oke. Ini nggak bagus nih rupanya. Jadi saya harus pakai WPA suplikan. Oh, masih keluarnya sama lagi. Nah, RF kill list. Coba sekarang kita akan coba masuk ya. Nah, ini nih. Nah, ini kayaknya. Coba. apt install RF kill. Oke, harus install dulu RF kill-nya. Jadi ini pakai cara yang ada di sini nih sekarang. Kita akan coba connect ya. Network managernya harus di stop dulu supaya kita bisa pakai iwconfig. Oke. Nah, ini harus dimasukin. Ini iwconfig.
Nah, ini connect-nya kayak gini caranya. Oke, oke. Coba kita connect. Oke, sekarang udah beres. RF ini bagusnya saya catat sekalian di wikinya saya. Wi-Fi. Ya. Ini dia. Ini yang tanpa ini ya. Kalau pakai WPA gimana caranya nih? Ini tanpa ini. iwconfig WPA. Waduh, kagak ada. Harus saya buat berarti. Ini yang tanpa WPA ini. Kalau ya udah kepaksa saya tulis di bawah sini lah. WPA. Akses ke WPA, akses WPA. Gitu aja ya. Judulnya udah ngaco dah pokoknya. Ini saya ambil dulu dari sini. Ini masih pakai sumbernya pakai Ubuntu 16.04 ya. Kemungkinan bisa salah dia. Cuman di sini pertama kali apt install rfkill. Oke. rfkill list. Nah, langsung keluar di sini. Di sini ada Physic 0, Dell Wi-Fi, wireless LAN, Bluetooth-nya di blok. Sisanya nggak ada yang di blok nih yang penting. rfkill list kita bisa lihat aman semua, tidak ada yang diblokir. Di sini rfkill list. Pastikan tidak ada interface Wi-Fi yang diblok. Kalau diblok harus di unblock soalnya. Oke. Jadi pertama rfkill. Lakukan rfkill. Sekarang selanjutnya adalah ini harus di unblock ya. Stop network manager. Nah, ini harus stop dulu network manajernya rupanya. Oke, stop network manager. Oke. Kemudian di sini stop network manager. Oke, udah beres. Sekarang kita iwconfig. Nah, kelihatan iwconfig. Nama Wi-Fi-nya adalah WLP2S0. Dia connect ke ODC 3 sih kondisinya. Kecepatannya 144 Mbps. Oke. Text power 22 dBm, segala macam bisa kelihatan di sini. Power manajemennya on, keren. Oke. Sekarang cek Wi-Fi. It's salah. iwconfig. Udah beres, dapat. Kalau perlu di up, boleh di upin. Jika diperlukan untuk up, ini namanya dia adalah, saya namanya WLP2S0 nih. Oke. Udah beres, ini up. Nah, kita bisa scan siapa aja yang ada di jaringan, nama Wi-Fi-nya apa aja. Jadi scan jaringan seperti ini caranya. Ini pakai dua, saya makanya dua.
Sekarang saya akan scan. Kelihatan ini adalah SSID yang bisa kita monitor. Di sini ada diamankan nih, di sini. Oke. Jujur sih, kalau kita grab SSID-nya kita buang, ini jadi ribet banget urusannya. Ini saya buang nih, hasilnya hancur. Hasilnya gila banget. Nah, matang lah hasilnya kayak gini. Jadi detail semua dikasih lihat. Kalau mau pendek, tambahin grab SSID. Jadi bisa ini, bisa juga kayak gini sih. Kalau mau sengsara, yang tanpa grab SSID. Udah. Itu buat scanningnya doang. Oke. Jadi ini buat scan, buat ngeliatin. Nah, buat connect, kita perlu WPA supplicant. Kebetulan WPA supplicantnya udah diinstal. WPA supplicant. Belum. WPA supplicant udah diinstal. Ini udah diinstal. Jadi saya nggak perlu ngerjain lagi yang ini, nggak perlu. Tapi kalau mau mastiin juga boleh lah. Ini buat mastiin ya. Set WPA jadi kita bisa install. Nah, kita perlu masukin passwordnya nih sekarang. Passwordnya caranya masukinnya pakai WPA passphrase. Dimasukin ke etc wpa-supplicant.conf. Kita bikin file namanya itu. Nah, contoh yang saya pakai adalah diamankan. Passphrase-nya adalah 12345678990. Ya. SSID-nya apa, passphrase-nya apa dimasukin ke etc wpa-supplicant.com. Coba kita lihat filenya udah ada belum? Belum ada ini. .conf kosong, nggak ada. Ulang lagi. Nih kelihatan no file or directory. Jadi file itu tidak ada. wpa-supplicant.conf-nya belum ada. Kita akan buat dengan cara seperti ini cara buatnya. Sambil kita masukin nih. Oke. Masukin, copy, paste, masukin. Jadi kita masukin nih. SSID diamankan. Kita masukin. Ini passwordnya seperti ini sih sebenarnya. Jadi kalau kita baca sebagai manusia 12345678990, tapi nanti yang dikirim sebetulnya yang ini, yang horor gitu ya. Ini di hash, pusing dah lu. Ini bisa dibuang sih, yang pagar PSK ini bisa dibuang, karena yang dipakai beneran yang ini. Dah. Jadi ini dibuatnya pakai WPA passphrase ini. Dah beres. Sekarang kita udah punya ini. Sekarang kita akan coba connect ke sini. Ini 2S0. Oke. Oke. Ini connect nih kayaknya. Waduh. Seru juga ya. Komplit. Masih belum connect juga nih. Trying to authenticate. Gila. Dahsyat banget dia, berkali-kali dia cobain buat connect dia. Oke, ini saya ambil dulu. Connect. Oke, yang ini masih gagal. Saya save dulu.
Ini ada satu lagi sebetulnya caranya. Nah, tambahin B. Supaya jalan di background, tambahin B. Oh, B itu tambahin background. Supaya jalan di background. Kalau enggak dia di foreground, soalnya ini kondisi foreground nih. Saya nggak bisa apa-apa nih. No network configuration found for the current access point. Jadi connect tapi nggak dapet ini. Oh, jadi harus ada di background, udah gitu di HCP client. Oh, gitu caranya. Oke, jadi dua sekaligus harus jalanin. Jadi harus di backgroundin dulu yang ini. Ini connect tapi nggak bisa dapat IP ya. Ini WLP2 yang saya pakai, bukan WLP3. Nah, di sininya saya tambahin dia client. Oke. Harusnya berhasil nih. Ini di Ctrl C, jadi yang ini saya akan Ctrl C ditambahin minus B supaya jalan di background aja. Oke. Clear. Saya akan tambahin jalan di background. Jalan di background, berusaha connect. Dia tidak akan connect lagi kalau sudah berapa IP address, rupanya kayak gitu caranya dia. Dia akan berusaha connect sampai dapat IP address. Oke, dia berusaha connect ini. Kemudian saya akan minta IP address. Alah, siap. Langsung sambungan saya putus. Sambungan saya putus. SSH ono 88222. Ini saya masuk ke laptop saya sih. Jadi kalau diingat, nih laptop ini PC, dia 222, saya masuk dari sini, masuk lewat mikrotik, masuk ke dalam situ. Ini lagi berusaha masuk, cuman nggak bisa masuk. Ini putus. Yes. Jadi pas dia klien langsung tewas dia. Ini saya tutup, harus kepaksa. Ini nggak mau respons lagi. Ini saya save dulu ya, supaya kalau ada masalah. Putus. Aduh, saya pause dulu bentar, saya lihat masalahnya di mana di laptop. Saya pause dulu ya. Oke, ini coba saya. Dia sekarang kondisi kalau saya tadi lihat connect dua-duanya sih. Jadi si LAN-nya connect, si WiFi-nya connect. Ini nggak bisa di ping 216 kalau nggak salah tadi ya. Nah, pingnya nggak respons. parah dia, parah. Aduh, coba bentar, pause lagi bentar. Oke, kita kayaknya punya masalah sedikit di sini. Ini bawahnya udah bener, cuman ini bikin gara-gara nih satu nih. Ini bikin gara-gara saya stop network manajernya. Pas tadi wifi-nya connect, tewas semua, kacau. Jadi ini harus saya matiin, kayaknya saya harus buang. Ini harus saya pasti pakai dulu lah. Sementara gitu. Oke. Saya akan bikin video lagi. Yang ini saya upload aja apa adanya, tapi kayaknya udah jalan sampai sini jalan. Jadi dapat IP beres, semua beres. Cuman karena tadi network manajernya di disable, di stop, kacau semua jaringannya.
habis itu gitu ya. Jadi ini, tapi Anda mungkin nggak akan masalah dengan di Black Arc Linux, nggak masalah, karena ini nggak ada di Black Arc Linux, ini nggak ada nih sistem kontrol stop network manager, sama sekali nggak diperlukan, jadi betul-betul loncat. Cuman ini saya pakai Ubuntu jadi rada kacau sedikit. Ini saya finish, saya upload.